Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Farhat Awalia dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Kalian tahu nggak sih, pendudukan Jepang di Indonesia itu berdampak sangat besar loh terhadap kehidupan bangsa kita ini. Ya, semua itu bermula sejak jatuhnya Tarakan kepada Jepang. Untuk waktu tepatnya itu pada tanggal 11 Januari 1942 sampai 15 Agustus 1945. Pada saat itu Jepang berhasil mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, bahkan juga para penduduknya. Ternyata dampak pendudukan Jepang di Indonesia juga berdampak pada aspek lainnya. Apa saja ya? Pertama, ada kehidupan ekonomi zaman Jepang. Nah, kalian tahu nggak sih? Kalau dulu itu, perekonomian Indonesia bercorak ekonomi perang, tepatnya pada masa pendudukan Jepang. Ciri-ciri ekonomi bercorak perang itu ketika adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Seluruh kegiatan ekonomi dan pembangunan kemudian diambil alih oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang menyatakan bahwa pemerintah militer Gunseikan langsung mengawasi perkebunan, sedangkan perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan perang ditutup. Kemudian pada bidang perbankan, Jepang mendirikan bank-bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Adapun bank-bank yang didirikan yaitu Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, Yokohama Ginko, dan Kana Ginko. Nah, Jepang sendiri pernah mengalami defisit. Semua itu akibat pembangunan bidang militer demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Perekonomian pendudukan harus dikorbankan hingga lumpuh. Cara yang dilakukan termasuk kejam. Bayangin aja ya, pada saat itu penduduk dipaksa menyerahkan tenaganya serta hasil bumi mereka. Akibat hal itu, penduduk mulai kekurangan gizi. Kesengsaraan mulai merajalela di berbagai daerah, kesehatan jauh menurun, dan mayoritas penduduk Jepang mengalami penderitaan. Selanjutnya, kehidupan sosial zaman Jepang. Jepang yang pada waktu itu sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, kemudian menerapkan beberapa kebijakan dalam rangka kepentingan perangnya. Yang pertama, Jepang melarang seluruh kebudayaan Barat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kedua, Jepang menginginkan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi dalam pengantar pendidikan, tentunya untuk menggantikan bahasa Belanda. 3. Sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang merupakan warisan penjajahan Belanda harus dihapuskan. Nah, sistem pendidikan sewaktu penjajahan Jepang berbeda loh dengan yang sekarang kita rasakan. Dahulu itu pendidikannya bercirikan militerisme. Kalian tahu seperti apakah itu? Jadi, setiap pagi seluruh siswa diwajibkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo, kemudian juga mengibarkan bendera kebanggaan Jepang Hinomaru, dan harus menghormat Kaisar Jepang Seikirei. Selain harus melakukan rutinitas upacara seperti itu, siswa-siswi zaman penjajahan Jepang juga harus melakukan Daitoa, yaitu sumpah setia pada cita-cita Asia Raya dan wajib melakukan senam Jepang. Kemudian mereka harus latihan fisik kemiliteran. Nah, itu dia dampak-dampak yang dialami bangsa Indonesia saat masa pendudukan Jepang. Selain itu, para pemuda dan orang tua waktu itu diwajibkan menjadi romusa untuk mengerjakan proyek Jepang atau medan perang. Ribuan romusa dikerahkan dari Pulau Jawa ke luar Jawa, bahkan keluar wilayah Indonesia. Ribuan romusa dari berbagai daerah di Indonesia dikirim ke berbagai medan perang. Akibatnya, banyak dari rakyat Indonesia yang gugur. Kejam banget bukan? Mungkin cukup sekian penjelasan saya untuk dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.